Salam ibu-ibu yang terkasih, puji Tuhan, sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah Pelkat PKP Semupel Sumut Aceh. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan hati yang gembira. Sebagai kaum perempuan, Tuhan sudah memilih kita sebagai anaknya agar kita juga dapat menjadi bagian dalam pekerjaan tangannya. Allah mengajak kita untuk bertumbuh dan berbuah di dalamnya, sehingga kita mampu untuk menunjukkan karya-karya Allah yang ada pada kita terhadap sesama. Inilah sebagai syukur kita atas keselamatan yang daripadanya melalui pengorbanan di kayu salib dan selama kita hidup. Oleh karena itu, hendaklah kita terus memahami kehendaknya dan hidup mengikuti maksudnya, sehingga hidup kita selalu bahagia. Dalam persekutuan yang diberkati ini, marilah kita datang dan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah dengan rasa syukur dan hormat atas kasih setianya dan penyertaannya. Tersebar di pulau-pulau bersara indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Jemaat disilakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang dalam sinar cemerlang.
marilah kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari yang indah ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat kasih setiamu Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, bahkan sampai pada sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena sore ini kami akan melaksanakan ibadah Pelkat PKP Semupel Sumut Aceh. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan mampu melaksanakan ibadah ini. Karena itu Tuhan, hadirlah, pimpinlah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, agar berjalan seturut kehendak dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta yang akan melayani Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta Johnny Alexander Lonto, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan kami dapat mengerti dan juga kami dapat melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpuji termulialah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membaca Mazmur pujian dari Mazmur 80 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya secara bergilir ganti. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asap, Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Persilakan duduk. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 202 ayat 3. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami akan dengar firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita berdiri dan membuka Alkitab kita dari Imamat pasal 4, Imamat pasal 4 ayat 27 sampai 35. Saya ulangi, Imamat pasal 4 ayat 27 sampai 35 yang akan dibacakan oleh seorang ibu. Imamat pasal 4
ayat 27 sampai 35 yang berbunyi, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang rakyat jelata, ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah. Maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya, karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas segala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih, PKP Persekutuan Kaum Perempuan, Jemaat GPIB Semupe Sumut Aceh, dengan 14 jemaat yang ada di dalamnya, bakal jemaat dan pos-pos Pelkes. Bagaimana kabarnya dalam masa pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona ini? Tentu kondisi ini adalah kondisi yang tidak nyaman. Tapi semua ini kita jalani, ada maksud Tuhan di balik pergumulan kita. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam tradisi peribadahan umat Israel di Perjanjian Lama, peribadahan umat pada umumnya, apalagi ketika mereka melakukan suatu peribadahan dan pelanggaran atas dosa dan kesalahannya, mereka tidak bisa langsung datang kepada Tuhan berdoa dan mohon pengampunan Tuhan. Tidak bisa. Mereka harus melalui perantara, yaitu para imam. Imam-imam itulah yang membawa korban-korban persembahan, dipersembahkan kepada Tuhan sebagai perantara untuk mohon kasih dan pengampunan Tuhan bagi segala dosa kesalahan yang mereka lakukan dalam hidup dan kehidupan ini, dalam proses peribadahan mereka. Dalam tradisi Israel ada 5 model persembahan dalam peribadahan mereka.
Persembahan yang pertama adalah persembahan korban bakaran. Persembahan korban bakaran ini sangat mahal. Karena ini menggambarkan kehidupan umat Israel yang dalam kenyataannya sering tidak taat setia kepada Tuhan, hidup dalam dosa. Tapi Tuhan tetap mau mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Allah adalah Allah yang mau selalu berdamai dan mengampuni dosa dan kesalahan mereka di dalam ketidaksetiaan mereka. Sehingga mereka memberikan persembahan yang mahal, persembahan yang mewah, yaitu persembahan lembu. Mahal sekali. Tetapi bagi yang agak menengah ekonominya, persembahannya kambing atau domba. Tapi kalau dia sangat berkekurangan, maka bisa dengan burung tekukur atau merpati. Tapi pada umumnya persembahan korban ini adalah persembahan yang mahal dan istimewa. Karena Allah mengasihi mereka, mendamaikan mereka di dalam ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka. Persembahan yang kedua adalah persembahan korban sajian. Persembahan korban sajian ini biasanya merupakan persembahan persepuluhan, hasil kebun, peternakan, dan penghasilan lainnya. Dan korban yang ketiga adalah korban persembahan keselamatan. Ketika umat Israel datang ke kemah suci atau bait Allah, kedatangan mereka yang ketiga, mereka datang memberikan korban keselamatan. Kenapa mereka lakukan ini? Karena sepanjang hidup dan kehidupan mereka, Tuhan masih mengasihi, menyertai mereka, sehingga mereka sangat bersyukur. Yang keempat adalah persembahan penghapus salah, di mana kehidupan umat atau imam yang sudah melakukan kesalahan, mereka mempersembahkan korban, mohon pengampunan dosa dari Tuhan atas kesalahan dan dosa mereka. Mereka memberikan korban penghapus salah. Dan yang kelima adalah korban persembahan penebus salah. Mirip-mirip ya. Keempat itu penghapus salah, kelima itu penebus salah. Bedanya di mana? Ketika umat atau imam melakukan peribadatan yang tanpa disengaja mereka tidak benar melakukannya, tidak serius, tidak baik, setengah hati, mereka sadar itu kesalahan mereka, sehingga mereka memberikan persembahan penebus salah dari kesalahan-kesalahan dalam peribadahan yang tanpa sengaja mereka lakukan. Dan bacaan Alkitab kita pada saat ini adalah bagian dari ritual persembahan penebus dari segala salah mereka, atau persembahan penebus salah. Ibu bapak, saudara sekalian, persembahan penghapus salah atau dosa, persembahan yang keempat, di mana kehidupan umat secara pribadi dan kehidupan imam secara pribadi sudah melakukan kesalahan. Dengan korban penebusan dosa atau salah, mereka datang ke kemah ibadah, mereka datang ke bait Allah membawa persembahan kambing betina atau domba betina. Mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan mereka. Ritualnya biasanya selesai domba atau kambing betina itu dipersembahkan, kemudian darahnya dipercikan di tanduk mezbah, tanda mereka mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Tapi kalau yang melakukan dosa dan kesalahan itu seorang imam atau pemimpin umat, maka tidak sesederhana itu. Ya. Darah dari korban sembelihan itu kemudian dipercikan, ditabir penyekat tempat Maha Kudus. Umat bisa melihatnya. Kenapa begitu? Ya karena ketika seorang imam melakukan kesalahan, maka kehidupan beriman umat akan terpengaruh. Pemimpin melakukan kesalahan, kehidupan iman umat akan berpengaruh. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih, dengan melakukan
korban penghapus dosa atau penghapus salah ini, mereka memohon Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Dan selesai ritual itu dilakukan, umat bersyukur atas dosa dan kesalahan juga imam yang mereka sudah perbuat, yang sudah mereka lakukan. Mereka bersyukur karena Tuhan mau mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjanjian baru, ya kita kalau melakukan dosa dan kesalahan tidak membawa tidak membawa kambing atau domba ke gereja, tidak. Tapi kita bisa datang kepada Tuhan dalam doa, mengaku dosa dan kesalahan kita. Kita masuki proses pertobatan dan kita ingin hidup untuk lebih memuliakan nama Tuhan. Karena korban penebus salah, Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menghapus dosa ibu-ibu dan kita sekalian. Kita bersyukur 5 korban persembahan itu sudah digenapi di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi ingat, kalau kita melakukan suatu dosa, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kita diminta Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Juga mengakui dosa dan kesalahan kita kepada orang yang sudah kita sakiti, kita lukai. Setelah itu, masuki proses pertobatan hidup kita. Dan yang ketiga, kita hidup dalam pertobatan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain satu dengan yang lainnya. Kita bersyukur Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita. Tapi ingat ya, kalau salah ngaku dosa di hadapan Tuhan dan sesama. Bertobat dan hidup memuliakan nama Tuhan, buktikan pertobatan kita. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 atau masa penyebaran virus corona ini, ya kita stay at home. Di rumah kita bekerja, di rumah kita belajar, anak-anak kita dampingi, dan juga di rumah kita beribadah. Pakai kondisi situasi ini untuk membangun iman kita, membangun kehidupan persekutuan keluarga kita. Bagaimana? Mungkin hubungan kita dengan Tuhan kita harus perbaiki. Mungkin ibu-ibu masih punya akar pahit luka batin kepada Tuhan. Ada banyak hal yang ingin diminta, diharapkan, Tuhan tidak kasih. Atau mungkin kita mengalami duka cita, pergumulan yang berat, bahkan mungkin disakiti, dikecewakan orang, membuat kita kecewa dan marah kepada Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan. Tuhan kadang tidak menjawab doa kita untuk menyadarkan kita dari kehidupan kita yang salah. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan selalu mau berdamai dengan kita. Tuhan selalu mau mengampuni dosa kita. Itulah sebabnya jangan pernah marah pada Tuhan. Karena Tuhan selalu mau berdamai, mengasihi dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kitalah yang harus introspeksi diri. Kenapa hal-hal itu terjadi dengan hidup dan kehidupan kita. Jangan marah, jangan menyalahkan Tuhan. Dalam pergumulan saat ini, di rumah saja, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu baik dan kadang kita yang egois. Dan mungkin hal yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan anggota keluarga kita. Dengan suami bagaimana? Ya, kalau sudah dipanggil Tuhan suaminya, biarlah hal-hal yang indah dengan suami selama hidup terus kita kenang dan lakukan. Hubungan kita dengan anak-anak kita bagaimana? Hubungan kita dengan mertua kita bagaimana? Hubungan kita dengan
menantu kita bagaimana? Hubungan kita dalam keluarga inti, keluarga besar kita bagaimana? Kalau kita masih belum dalam damai sejahtera, belajarlah untuk senantiasa berdamai. Belajarlah mengampuni. Belajarlah terus memperbaiki hubungan kita. Karena kita pun sudah berbuat dosa kepada orang. Kalau kita sulit mengampuni, lalu bagaimana dengan kehidupan iman Kristen? Kalau Allah saja mau mengampuni, tapi kita pendendam. Tidak bisa. Belajar untuk mengampuni. Belajar untuk berdamai. Perbaiki hubungan dalam keluarga yang tidak harmonis. Karena kita sedang di rumah saja. Demikian juga hal yang ketiga, bagaimana hubungan anggota PKP, ibu-ibu dengan ibu-ibu lainnya. Kadang kita tadinya sahabat, kemudian jadi renggang karena satu masalah, satu pergumulan. Menurut saya, maaf ya, kalau kita satu jemaat, satu gereja, satu mupel pernah melakukan satu dosa dan kesalahan, kita kan sudah tahu teman kita ini memang karakternya begini. Kita sudah tahu rekan kita kan karakternya begitu. Apakah memang mereka jahat? Kan tidak. Belajarlah kita untuk memahami, mengerti teman-teman kita satu dengan yang lainnya. Tapi kita juga harus mengerti kalau lagi baper, lagi koper, korban perasaan, lagi bete, kadang-kadang kita juga salah ngomong, akhirnya salah terima. Tapi sudahlah, apa mau ribut terus? Kan tidak. Masa kita di rumah saja, kita diingatkan. Kita rindukan untuk bertemu dengan teman-teman, ibu-ibu, dengan yang lainnya. Kerindukan. Lalu kenapa masih musuhan? Kenapa tidak mau berdamai? Tuhan saja mau berdamai, Tuhan saja mau mengampuni. Masa kita tidak mau mengampuni? Masih mendendam? Tidak bisa. Orang Kristen harus belajar mengampuni. Memahami orang dengan kelebihan juga dengan kekurangannya. Dalam kehidupan jemaat juga begitu. Kadang kita berselisih, kadang kita berbeda pendapat. Mari kita belajar mengampuni, sama seperti Allah mau mengampuni kita. Kalau dalam keluarga Kristen, kita menjadi pribadi atau keluarga-keluarga yang mau saling berdamai, saling mengampuni sama satu dengan yang lainnya. Sama seperti Tuhan Yesus mengampuni. Maka kita dalam persekutuan jemaat, di jemaat kita masing-masing, dalam kebersamaan Mupel Sumut Aceh PKP, kita bisa saling merasakan damai sejahtera. Kenapa? Karena kita mau mengampuni satu dengan yang lainnya. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita memuji membesarkan nama Tuhan. Kita bakti 45 ayat 1 dan 3. Dosamu dihapuskan. Jadi putih dan
juga dilupakannya, juga dilupakannya. Mari kita masuki doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau umat Allah di perjanjian lama melaksanakan 5 korban persembahan. Dan bacaan saat ini tentang korban persembahan mereka, yaitu korban untuk penebus salah. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan mau menjadi pribadi yang mengampuni dosa. Tuhan menjadi pribadi yang mau berdamai, bahkan memberkati kami. Di dalam perjanjian baru, Yesuslah yang menyempurnakan 5 korban tersebut. Yesuslah yang mau menjadi korban untuk menghapus dosa kami. Itulah sebabnya ajar kami mengikuti teladan-Mu untuk mau menjadi pribadi yang mengampuni dan berdamai seorang dengan yang lainnya. Agar hidup kami sungguh menjadi berkat. Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau berdoa untuk keluarga kami yang saat ini masih stay at home, di rumah bekerja, di rumah anak-anak kami belajar, di rumah kami beribadah. Biarlah kesehatkan keluarga kami, biarlah persekutuan keluarga kami semakin kokoh dalam cinta kasih Tuhan, saling mengampuni, semakin bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Berdoa untuk pergumulan pandemi COVID-19, penyebaran virus corona. Tuhan tolong dunia ini, pemimpin-pemimpin negara, terlebih Indonesia. Tuhan tolong agar pemerintah yang adalah eksekutif, legislatif, yudikatif penopang proses ini. Juga elit-elit politik agar sungguh menopang proses ini. Dan biarlah Satgas yang Tuhan sudah pakai sampai dengan tingkat lingkungan RW, RT, Tuhan pakai terbaik mereka untuk dapat memutus masa rantai penyebaran COVID-19 atau penyebaran virus corona ini. Pakailah kami juga untuk sungguh-sungguh menjadi pribadi yang memutus mata rantai itu dengan mengikuti anjuran pemerintah. Tetap di rumah saja. Dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Dengan tidak mudik. Sehingga pergumulan ini dapat cepat berakhir. Tuhan yang mengasihi, kami mau berdoa untuk mereka yang berduka cita. Karena orang yang dikasihi sudah dipanggil Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Ada yang benar karena terpapar COVID-19. Ada yang bukan. Tapi protokol harus dilakukan. Bila Tuhan tetap menguatkan, menghiburkan mereka dalam pergumulan ini. Dalam keyakinan orang yang mereka kasihi sudah bahagia bersama dengan Tuhan. Bagi mereka yang terpapar atau terkena virus COVID-19 dalam ruang-ruang isolasi, Tuhan berikan kekuatan dan penyembuhan-Mu. Juga PDP, ODP yang di ruang isolasi atau isolasi mandiri. Tuhan, kami mau berdoa untuk para perawat, relawan, dan dokter. Berikan kekuatan, penghiburan, pakai mereka terbaik untuk pergumulan pemutusan COVID-19 ini.
Kuatkan mereka yang harus berpisah dengan suami, istri, dan anak-anak mereka. Kuatkan mereka juga keluarga yang mereka tinggalkan. Kami berdoa pada saat ini untuk kondisi ekonomi bangsa kami, kondisi ekonomi warga jemaat yang terdampak, harus di PHK, dirumahkan, kehilangan penghasilan. Kuatkan mereka, dan biarlah gereja memberikan topangan kepada mereka yang bergumul ini. Tidak hanya kepada jemaat, tapi kepada warga masyarakat, juga pada pihak-pihak rumah sakit, untuk memberikan APD, masker, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah kami pribadi lepas pribadi yang masih memiliki berkat di tabungan kami masing-masing, untuk boleh membagi berkat kepada mereka. Kami menyalurkannya lewat gereja, dan gereja dengan satgas yang ada di masing-masing jemaat dan di 14 Mupal Sumut Aceh bergerak untuk menopang jemaat dan masyarakat, bahkan pihak medis kedokteran, agar bisa cepat proses pandemi ini berakhir. Tuhan, gereja dalam pelayanan virtual, Tuhan tolong. Biarlah dengan ibadah streaming, live streaming maupun video rekaman, biar menjadi kekuatan terindah untuk hidup dan kehidupan beriman kami. Pengurus PKP di seluruh jajaran GPIB di Mupal Sumut Aceh, 14 jemaat yang ada dalamnya, bakal jemaat dan pos-pos Pelkes, berkatilah semua kami. Inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang menyempurnakan dan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saatnya kita memberikan persembahan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan cara mentransfer ke rekening bank gereja masing-masing atau memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkan ke kotak yang ada di gedung gereja di depan mimbar. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari dalam 2 Korintus 8 ayat yang keempat sampai yang kelima yang menyatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan menyanyi dari KMM 92 ayat bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian
Tunjukkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang, kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat disilakan berdiri untuk mendoakan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajar kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang kekasih anggota PKP GPB Semupe Sumut Aceh dan simpatisan, ibadah PKP minggu depan tetap dilaksanakan di Facebook live streaming GPB Mupa Sumut Aceh. Sekali lagi jangan lupa, pada setiap hari Jumat pukul 17 atau 5 sore. Tuhan memberkati. Firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi bahwa Allah adalah Allah yang mau mengampuni, yang mau berdamai dengan kita. Marilah kita menjadi pribadi yang mau mengampuni dan berdamai satu dengan yang lainnya. Mari kita berdiri dan menutup rangkaian ibadah kita dengan Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan 3. Arahkanlah hati dan pikiran kita pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, demikian ibadah PKP
Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Horas. Majua-jua. Jua-jua. Yehovu.